Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel ini, pernahkah kalian membayangkan makan di sebuah warung bakso sederhana? Namun ternyata, bakso itu tidak menggunakan daging sapi, melainkan daging manusia. Astagfirullah. Sebuah kisah nyata yang terjadi di Malang ini sempat membuat geger masyarakat. Bagaimana bisa sebuah warung yang awalnya ramai dan penuh pelanggan, justru menyimpan rahasia kelam di dalamnya? Jangan lupa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari bersama-sama menyimak cerita mengerikan, namun penuh pelajaran hidup ini. Di sebuah lorong yang tak begitu lebar di kota Malang, papan kayu kusam tergantung miring di bawah tepi atap asbes yang memutih dimakan matahari. Tulisan warung bakso Tono tergores sederhana, dengan cat merah yang mulai memudar. Namun uap hangat yang keluar dari periuk kuah di meja kayu panjang selalu berhasil mengundang langkah orang yang melintas. Bau bawang putih tumis, merica, dan kaldu yang mendidih pelan merambat ke udara, menempel di dinding, lalu jatuh ke trotoar, menggayat selera orang yang lelah oleh jam kerja, kuliah, atau sekadar perjalanan panjang dari angkot. Pak Tono berdiri di balik panci besar. Tangannya cekatan, memutar sendok sayur, dan saringan kawat. Di ladang uap itu wajahnya selalu tampak mengilap, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena sesuatu yang lebih samar. Ia menyalami pelanggan yang hafal namanya. Ada pedagang sayur yang selalu datang menjelang maghrib. Ada sopir ojek daring yang memesan porsi ganda. Ada sepasang orang tua yang gemar duduk di pojok dekat galon minum, karena udara lebih sejuk. Mahasiswa datang silih berganti, berseragam jaket alma mater, menenteng buku, atau memanggul ransel. Mereka menyebut warung ini warung penyelamat akhir bulan, karena mangkuknya selalu terasa cukup. Bahkan bagi isi dompet yang sering menipis, ketika senja menetes di ujung genteng. Suara sendok bertemu mangkuk menjadi ritme yang menenangkan. Tekstur bakso bulat tampak rapi berderet di wadah plastik bening, sementara tahu putih dan mie kuning menunggu giliran masuk ke kuah. Orang duduk, orang berdiri, orang menunggu. Kursi kayu mengeluarkan bunyi kecil ketika digeser. Meja panjang menyimpan noda saus dan kecap yang dilap sekadarnya agar wajar dan manusiawi. Semua terasa lumrah. Semua tampak seperti hari kemarin, seperti besok, seperti lusa. Tidak ada yang menggambar firasat pada langit. Di balik rutinitas itu, hening yang lain menebal perlahan. Harga daging sapi naik setajam bayang bambu di halaman tetangga. Kenaikan itu tidak serta-merta tampak pada wajah pelanggan. Namun, ia tampak jelas pada mata pedagang yang menatap kalkulator tua di bawah meja kasir. Pak Tono mencongkel angka-angka di kepalanya. Menghitung ulang biaya gas, bumbu, mie, tahu, bawang goreng, sewa kios, upah pembantu harian yang kadang datang terlambat karena menjemput anak di sekolah. Ia belum menaikkan harga, sebab ia tahu pelanggan akan pindah ke kios sebelah yang tak pernah penuh, tetapi selalu siap memangkas selisih Rp1.000. Pada awalnya, ia memilih bertahan. Ia memotong margin laba seperti orang memotong kuku yang tumbuh lebih cepat dari waktu. Hari demi hari berlalu. Malam menyalakan lampu neon yang bergoyang pelan di atas meja saji. Lalu suatu pagi, ketika kota belum benar-benar ramai, seorang lelaki asing berhenti di depan warung. Ia membuka percakapan ringan tentang cuaca, lalu tentang pasar, lalu tentang harga. Ucapannya mengalir seperti orang yang pernah lama berdagang bahan pangan. Ketika pembicaraan sampai di soal pasokan, lelaki itu menyebut sebuah angka yang terdengar terlalu ramah untuk telinga pedagang kecil. Dari angka yang manis itulah godaan berawal. Mata pedagang bertemu lautan kemungkinan, seperti melihat jembatan pendek menuju hari yang tidak terlalu sulit. Hari itu berlalu tanpa keputusan, namun benihnya tertanam di sudut hati yang basah oleh kekhawatiran. Pak Tono melanjutkan hidup dengan rutinitas biasa. Ia mengaduk kuah, menumbuk bawang, merapikan daun seledri, menasihati anaknya agar belajar sungguh-sungguh, dan menutup warung tepat waktu demi menjaga isi dompet
dari sisa yang tercuplik pencuri kecil bernama Lelah pagi berikutnya. Pasar tradisional menyalakan napasnya lebih cepat. Jalan basah oleh sisa hujan malam. Udara dingin merayap ke tulang. Bau ikan, sayur, dan bumbu. Jadi satu simfoni yang tidak semua orang sanggup menikmatinya. Di sebuah sudut, lelaki asing itu muncul kembali. Seakan menepati janji yang tak pernah diucapkan. Matanya ramah, suaranya merendah, tangannya menepuk-nepak pundak seperti kawan lama. Ia menawarkan pasokan yang katanya segar, bersih, dan jauh lebih murah. Ia menyebut 2-3 tempat yang menjadi gudang. Menyebut pula kendaraan bak terbuka yang biasa mengantar barang sebelum matahari terlalu tinggi ketika siang merambat. Kegundahan berubah menjadi tekad yang setengah matang, seperti adonan tepung yang belum sepenuhnya menyatu. Pak Tono menimbang banyak hal, mengingat wajah pelanggan yang datang hampir setiap sore, mengingat kisah-kisah pedagang lain yang tumbang karena enggan menyesuaikan diri, mengingat anak-anaknya yang sebentar lagi membutuhkan biaya sekolah. Dalam diamnya, ia memanggil nama Allah, memohon agar rezekinya tetap halal. Lidahnya kering oleh doa yang pelan dan pendek. Hatinya ingin menjaga batas, tetapi pikirannya terus diseret ke arah angka-angka yang lebih mudah ditaklukkan. Sore berikutnya, warung kembali ramai. Sendok dan sumpit bersua di atas mangkuk. Kuah mengepul, aromanya genap, tak lebih, tak kurang. Pelanggan memuji kekenyalan bakso yang terasa pas. Ada yang bilang, rasa kaldu seolah lebih pekat, seperti mendapatkan pelukan setelah berlari jauh. Di mata orang luar, semua baik-baik saja. Di mata pedagang, baik adalah kata yang sering dikunyah tanpa ditelan. Ada bayangan yang membuntuti langkah, namun belum menyentuh lantai warung. Malam itu, angin dari arah gunung turun lebih dingin. Lampu jalan menyinari aspal yang basah. Dari kejauhan terdengar klakson bus malam yang memanjang, seperti garis yang menarik orang-orang pulang. Pak Tono menutup warung lebih lambat, merapikan baki, menghitung uang hasil penjualan, lalu menatap papan menu yang sederhana. Ia menuliskan kembali daftar bahan yang harus dibeli esok hari, lalu menghapusnya. Ia menunduk lama, mendengar detak jam dinding yang seperti mengetuk daun telinga. Dalam diam itu, ia kembali menyebut nama Allah. Namun doanya kali ini terdengar serak. Terhenti di kerongkongan yang kering, hari bertukar hari. Kabut tipis sering turun pada subuh, mendandani genteng dan bahu jalan dengan sejuk yang tak lekang. Di sela rutinitas belanja, lelaki asing itu kian sering muncul dengan tawaran yang konsisten. Harga yang rendah itu memanggil. Ia seperti jalan pintas yang dibersihkan dari batu, seperti tangga baru di tebing terjal. Pak Tono menahan diri, tetapi godaan adalah langkah yang tahu bagaimana menyelusup. Ia meminta contoh kecil, pura-pura ingin menguji kualitas. Ia membawa pulang paket itu, menyalakan api kecil, lalu membiarkan air mendidih dalam periuk yang lebih kecil dari biasanya. Uap naik lirih, dan aroma yang muncul menipu kejujuran orang yang sudah terlalu lama bergulat dengan biaya di tempat lain. Kampus hukum merayakan hari bahagia bagi barisan mahasiswa yang menyelesaikan naskah dan ujian panjang. Nama-nama dipanggil. Toga bergerak mengikuti arah kepala. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Dimas. Tubuhnya tegap, jalannya tenang, matanya tajam, seperti orang yang terbiasa membaca kalimat dan jeda. Ia memeluk ibunya, menunduk hormat kepada dosen, lalu berjalan keluar gedung, menjemput sore yang sibuk di kota. Di tepian jalan, spanduk kafe dan warung-warung kecil berlomba menyala, menebarkan harumnya masing-masing. Dimas memutuskan pulang lewat rute yang berbeda, sekadar ingin memecah kebiasaan. Di mulut gang, ia melihat papan kayu yang tampak akrab bagi banyak orang. Warung bakso Tono. Ia tersenyum kecil, sebab aroma yang muncul seperti salam sederhana dari masa kecilnya di kampung. Ketika setiap pesta kecil dirayakan dengan semangkuk bakso panas, ia melangkah masuk, memilih duduk di kursi tengah agar bisa melihat tangan pedagang bekerja. Tangannya mengusap toga pada pangkuan, selembar kertas selamat datang dari kampus diletakkan di meja. Di balik panci, Pak Tono menangkap sosok pemuda itu. Ia menyapa pelan,
menawarkan porsi yang biasa dipilih pelanggan baru. Kuah disendokkan, bakso dimasukkan, mie dan seledri diatur, agar tidak menutupi pandangan mata. Kecap, sambal dan cuka diletakkan di dekat mangkuk. Uap, naik, Dimas menatapnya sebentar, seperti orang yang ingin menyimpan kenangan sederhana tentang hari yang panjang. Sendok pertama bergerak, berhenti sebentar, lalu menyentuh bibir. Kuah itu meluncur hangat. Ada sesuatu yang berubah pada raut wajahnya. Bukan ekspresi terkejut, bukan pula jijik, melainkan sejenis kerutan tipis di antara alis yang menandakan panca indera sedang bekerja lebih teliti dari biasanya. Di ruang yang kecil itu, waktu melambat. Suara sendok bertemu mangkuk terdengar jelas. Nafas manusia bertambah tebal. Pak Tono memalingkan wajah sejenak, menata topping pada mangkuk lain, lalu menoleh kembali. Pandangannya bertemu mata Dimas. Ada kegugupan kecil yang muncul tanpa diundang, bukan karena kesalahan yang nyata, melainkan karena beban yang sejak lama menempel di tengkuk, dan kini mendadak terasa lebih berat. Gigil yang tipis, itu tidak menjadi badai malam itu. Orang tetap makan, kursi tetap bergeser, uang tetap berpindah tangan. Namun, sesuatu sudah bergerak tanpa suara. Di kepala Dimas, lidah dan ingatannya berdiskusi. Ia bukan ahli masak, namun ia memahami tekstur dan aroma seperti orang yang terbiasa membedakan rumitnya pasal, ayat, dan penjelasan. Sementara di dada Pak Tono, doa yang pendek berubah menjadi getaran yang sulit didiamkan. Ia menyebut nama Allah lebih pelan dari biasanya, memohon agar hari ini berlalu cepat, agar besok pagi tidak datang terlalu dini. Malam menutup lokasi kecil itu dengan tirai tipis. Lampu padam satu persatu, menyisakan pantulan lemah di kaca lemari es. Di luar, angin menebar kabar yang tidak punya suara. Di dalam, dua hati membawa pulang beban masing-masing. Yang satu memeluk rasa curiga, yang dibungkus kehati-hatian seorang lulusan hukum yang baru saja diwisuda. Yang satu memanggul angka-angka yang dipaksa ramah di hadapan biaya yang merangkak. Warna langit tidak berubah, namun keduanya tahu, besok tidak akan sama seperti kemarin. Semalam suntuk, kota bergerak seperti biasa. Namun pada lorong kecil tempat warung itu berdiri, udara menyimpan sisa wangi kuah dan bayang-bayang yang belum berani disebut. Pagi akan datang, pasar akan kembali ramai, dan tawaran murah akan mengetuk lagi. Di antara detik-detik itu, setiap bisik doa terasa seperti jembatan tipis, menghubungkan langkah seorang pedagang dengan batas yang seharusnya tidak pernah dilangkahi, dan menuntun mata seorang sarjana muda pada kebenaran yang tidak selalu mudah diterima. Semua masih tertutup rapat. Semua sedang menuju pintu yang akan dibuka waktu. Subuh menetes di atap asbes. Embun menggambar pola acak di kaca etalase, dan suara kompor gas menyala menjadi salam pertama di warung kecil itu. Pak Tono sudah terbiasa bangun sebelum azan pertama, memintal niat di hadapan Allah agar hari ini cukup, dagangan laris, dan rezeki bersih. Ia menakar bumbu, menumbuk bawang putih, meracik merica dan garam, lalu menyalakan panci kaldu yang besar. Uap yang naik mengepul, seperti tirai yang menutupi wajah risau. Di bawah meja kasir, kalkulator tua menyimpan angka-angka yang kemarin membuatnya terdiam lama. Kenaikan harga daging sapi tidak berhenti pada bilah grafik di koran. Ia mengalir ke setiap sudut pasar, memantul di bibir pedagang, dan akhirnya tiba di panci kuah para penjual bakso. Pedagang yang punya modal besar bisa bertahan beberapa pekan, menggantikan kerugian dengan sisa tabungan. Pedagang kecil seperti Pak Tono harus memeluk erat setiap rupiah agar tidak lepas. Ia menatap buku catatan yang tepinya berwarna kecoklatan karena sering dipegang tangan basah. Di sana, angka biaya gas, sewa, bumbu, dan daging bergerak ke atas perlahan, namun pasti. Hari itu, ia berangkat ke pasar lebih awal. Jalan masih sepi, kios-kios menegakkan badan seperti orang yang baru bangun. Pedagang daging menggantungkan potongan yang sah dalam perizinan, sebagian masih terbungkus plastik bening. Harga yang tertera pada papan kecil membuat bahunya turun 1 sentimeter. Ia bertanya pada 2-3 pedagang, mencoba menawar,
Namun perbedaan yang lahir dari tawaran itu terlalu kecil dibanding jarak yang harus ditutup. Ia menunda keputusan, membeli bumbu dan pelengkap terlebih dahulu. Di tikungan gang yang lebih redup, seorang lelaki yang pernah menyapanya kemarin muncul kembali. Ia tidak menonjol. Pakaiannya sederhana, suaranya juga tidak keras. Namun cara ia menyusun kalimat membuat orang merasa didengarkan. Ia mengulang tawarannya tentang pasokan murah. Ia menyebut kata segar, bersih, pengiriman cepat. Ia menambahkan kalimat yang membuat seorang pedagang kecil seperti melihat pintu yang bisa dibuka tanpa kunci. Ia bilang, tidak perlu beli banyak di awal, cukup contoh untuk diuji rasa. Pak Tono mengangguk tanpa janji. Ia tidak langsung percaya. Tetapi ia juga tidak lagi mampu menutup telinga. Ia pulang membawa pikiran yang bergerak seperti jarum jam yang berjalan lebih cepat dari biasanya. Di warung, ia menyiapkan adonan dengan takaran yang sudah bertahun-tahun menempel di pergelangan tangannya. Ia menakar tepung, mengatur garam, memecahkan telur, lalu berhenti di bagian yang paling menentukan. Daging malam itu, lelaki asing mengirim contoh. Seikat kecil terbungkus rapi, dingin, dan tampak merah muda. Di dapur belakang, lampu bohlam 15 watt menurunkan cahaya yang pucat. Pak Tono menyiapkan panci kecil, memanaskan air, dan meracik adonan percobaan. Ia tidak menambah bumbu berlebihan, agar bisa menilai rasa dengan jujur. Ketika bulatan pertama mengapung di permukaan air, ia menatapnya, seperti menatap keputusan yang belum disebutkan. Uap yang naik membawa aroma yang sulit didefinisikan. Tidak tajam, tidak juga hambar. Lidah yang memahami kuah dan tekstur memintanya berhati-hati. Ia menyendok satu, meniupnya sebentar, lalu mencicip. Konsistensinya padat dan kenyal. Rasa kaldu meresap dengan cepat. Ia mencatat di kepalanya bahwa harga murah kadang datang dengan rasa yang tidak kalah. Di ujung hati, sebuah suara kecil berusaha mengingatkan agar tidak terburu-buru. Ia menyebut nama Allah dalam hati, memohon agar langkahnya dijaga. Keesokan paginya, ia memutuskan mengambil pasokan dalam jumlah terbatas. Tidak banyak, tidak sedikit, cukup untuk menutup hari tanpa harus membeli sapi dengan harga yang mencekik. Mobil bak terbuka, berhenti di ujung gang. 2 peti dingin diangkat, lalu diserahkan ke dapur. Ia memeriksa sekilas, melihat warna, merasakan suhu, dan menandatangani catatan penerimaan barang yang ditulis singkat oleh lelaki itu. Transaksi selesai tanpa gaduh. Kertas kecil itu dilipat dan disimpan di laci besi bersama uang receh. Warung dibuka tepat waktu. Mahasiswa datang lebih cepat karena jadwal kuliah pagi. Sopir ojek daring memarkir motor berderet. Aku yang duduk di bangku panjang melihat pertukaran kecil antara lapar dan kuah hangat. Pak Tono bekerja dengan ritme yang rapi. Ia mencelupkan saringan kawat, memasukkan mie, tahu dan bakso, lalu menumpahkannya ke mangkuk yang sudah diberi daun seledri dan bawang goreng. Kuah dituang terakhir, menjadi selimut bagi rasa yang menyatu. Di sudut dekat galon, sepasang orang tua yang sering datang mengangguk senang. Kekenyalan bakso terasa pas. Seorang pedagang sayur memuji kaldu yang lebih mantap. Seorang mahasiswa berkomentar bahwa porsinya tetap ramah meski harga pangan sedang naik. Kalimat-kalimat itu melayang seperti burung kecil di atas meja, mendarat di telinga pedagang yang sedang memerlukan keyakinan. Ia menambah mangkuk, menambah kuah, menambah senyum yang tipis. Menjelang siang, pasokan baru itu benar-benar menunjang penjualan. Panci kaldu yang tadinya diisi seperempat kini terisi setengah sebelum jam makan. Pembantu harian kewalahan, namun wajahnya ikut cerah karena ramai selalu diartikan sebagai kabar baik. Pak Tono menghitung cepat, memperkirakan bahwa margin hari ini tidak lagi tergerus sedalam kemarin. Ia tetap memasukkan sebagian uang ke kotak amal kecil di dekat kasir. Kebiasaan lama yang tidak pernah ia hentikan, karena yakin pada janji Allah tentang rezeki yang dibersihkan sedekah. Sore, turun dengan angin yang lembut. Kursi berpindah tangan, piring bersih berganti mangkuk kotor, sendok jatuh, lalu diambil lagi. Warung-warung di kiri kanan belum seramai dulu.
Banyak di antaranya terpaksa menaikkan harga. Dalam diam, sebagian pelanggan pindah ke tempat yang masih mempertahankan angka lama. Pak Tono menikmati keramaian itu dengan rasa syukur yang menundukkan kepala. Ia ulang sebut nama Allah berkali-kali, mencoba menenangkan getar yang sesekali muncul entah dari mana. Malam menjelang, ketika arus pelanggan melambat, lelaki asing itu kembali mampir. Ia bertanya singkat tentang kualitas, lalu menawarkan skema pasokan mingguan yang lebih murah jika mengambil jumlah tertentu. Ia menyodorkan tulisan tangan yang berisi jadwal pengantaran, nomor pengemudi, dan catatan pembekuan. Kata-kata di kertas itu terasa rapi, hampir seperti susunan yang telah lama dijalankan. Pak Tono tidak menandatangani apapun malam itu, tetapi ia menyimpan kertas itu di saku baju, seperti orang yang tidak ingin menolak, tetapi masih ingin terlihat berhati-hati. Beberapa hari berikutnya, warung terlihat seperti mendapatkan peruntungan yang baru. Pelanggan tetap kembali, pelanggan baru berdatangan lewat rekomendasi mulut ke mulut. Ada mahasiswa yang membawa 2 temannya, ada keluarga yang datang setelah menjemput anak dari kursus sore, ada pegawai toko yang mampir sebelum menutup rolling door. Semua berjalan tanpa riuh. Di dapur, peti dingin, bekerja dengan tenang, menyimpan barang yang setiap pagi diolah tanpa pertanyaan. Pada satu malam yang lebih sunyi dari biasanya, lampu dapur menyisakan lingkaran cahaya di lantai semen. Pak Tono berdiri di depan peti, membuka tutupnya, dan menatap isi yang dibungkus rapi. Tangannya berhenti sejenak di atas permukaan dingin. Ia ingat lagi obrolan dengan lelaki itu. Ingat harga yang menyelamatkan margin. Ingat pujian pelanggan, tetapi juga ingat doa yang setiap subuh ia ucapkan agar rezekinya halal dan hatinya dijaga. Ia menutup kembali peti itu, mematikan lampu, dan duduk di bangku kayu pendek. Bibirnya menyebut nama Allah, meniti kalimat-kalimat yang pelan, meminta ditunjukkan mana yang benar, mana yang layak diikuti. Pagi datang seperti biasa, dengan kabut tipis yang memeluk genteng, dan suara pedagang sayur yang memanggil pelanggan tetap. Warung dibuka, panci dipanaskan, kuah dididihkan. Rasa yang kemarin dipuji kembali menyapa lidah orang-orang yang datang. Tidak ada yang tampak berbeda di permukaan. Di bawahnya, aliran kecil keputusan terus bergerak, mengikis tepi tebing yang dulunya kukuh. Pada pekan kedua, lelaki asing mengatur pengantaran rutin. Sopir yang berbeda datang pada hari yang disepakati, menurunkan peti, meminta tanda terima, dan pergi tanpa percakapan yang panjang. Semua tampak efisien. Lebih efisien dari sebagian pemasok pasar yang sering menunda pengiriman. Dalam catatan di buku, biaya bahan baku turun tajam. Dalam laci, sisa uang menjadi lebih berat. Dalam dada, suara yang meminta kehati-hatian belum mau benar-benar diam di tengah arus hari-hari yang sibuk. Sebuah kabar kecil memperpendek napas. Seorang pelanggan lama bercerita bahwa anaknya baru diwisuda dari Fakultas Hukum. Ia bangga. Wajahnya berbinar. Nama anak itu Dimas. Ia bercerita, Dimas suka bakso sejak kecil. Lidahnya terbiasa membedakan kuah yang jujur dan kuah yang malas. Ia tertawa ringan ketika bercerita, tidak menyadari bahwa kalimat-kalimatnya menambah beban asing pada malam-malam Pak Tono. Waktu terus berjalan, warung kian ramai, panci kian sering diisi ulang, peti kian sering dibuka. Tidak ada keributan, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang menolak tambahan bawang goreng, tidak ada yang menaruh curiga pada angka yang kini lebih ramah di papan kasir. Hanya 1-2 momen kecil yang lewat seperti bayangan. Sesekali, ketika mengaduk adonan, Pak Tono merasa hening memanjang di antara bunyi sendok dan panci. Sesekali, ketika menutup warung, ia menoleh 2 kali ke sudut dapur. Sesekali, ketika sujud lebih lama, ia merasa kata-kata yang biasa mengalir, kini menabrak dinding yang tidak kelihatan. Namun pagi selalu menyalakan segala sesuatu kembali. Orang harus makan, anak harus sekolah, gas harus diisi, sewa harus dibayar. Dalam kewajiban yang terus datang, hati yang ingin jujur bisa kelelahan mencari kalimat yang paling benar. Ia pun kembali ke ritme, menata mangkuk, menyalami pelanggan, dan memuji Allah atas ramai yang tidak ia duga. Di luar,
Awan berjalan tenang, di dalam, benih yang ditanam diam-diam mulai bertunas. Pagi itu langit malang tampak sendu. Kabut turun pelan dari arah pegunungan, menutup sebagian jalan raya dengan tirai tipis. Di pasar induk, hiruk-pikuk pedagang sudah dimulai, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Bau ikan, bawang merah, cabai, dan daging bercampur menjadi satu. Menusuk hidung siapa saja yang lewat. Suara teriakan para pedagang beradu cepat, seolah masing-masing ingin memenangkan telinga pembeli. Pak Tono berjalan dengan langkah berat. Keranjang rotan di tangannya kosong, namun kepalanya penuh dengan angka-angka yang semakin hari kian menghimpit. Harga daging sapi masih melambung. Ia sudah mencoba menawar di beberapa kios. Tetapi, selisih harga terlalu jauh dari yang bisa ia terima. Jika dipaksakan, ia akan rugi. Jika tidak, warung baksonya bisa sepi. Dan jika menaikkan harga, pelanggan bisa pindah ke warung lain. Di tengah kebimbangannya, seorang lelaki yang kemarin sempat menawarkan daging murah, kembali menghampirinya. Lelaki itu berpenampilan sederhana, mengenakan jaket lusuh, celana hitam yang agak kotor, dan sandal jepit. Namun ada sesuatu dari cara bicaranya yang membuat orang merasa percaya. Senyumannya lebar, nadanya rendah, seakan-akan ia benar-benar paham penderitaan para pedagang kecil. "Pak Tono," sapanya ramah, "sudah dapat daging bagus hari ini?" Pak Tono hanya menggeleng. Wajahnya masih murung. Sudah saya duga. Harga sapi makin naik. Saya ini punya barang segar, murah, dan kualitasnya bagus. Kalau Bapak mau, saya kasih contoh dulu. Nanti Bapak bisa coba sendiri. Kalau cocok, baru kita lanjut. Pak Tono ragu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak, tapi ada juga rasa penasaran yang tak bisa ia bendung. Ia mencoba bertanya lebih jauh. "Murahnya seberapa?" "Setengah harga dari pasar." "Rasanya Bapak sendiri nanti yang akan bilang." "Saya yakin pelanggan Bapak bakal ketagihan." Kalimat itu membuat dada Pak Tono bergetar. Setengah harga? Berarti ia bisa tetap menjual bakso dengan harga normal, tanpa perlu rugi. Bahkan, bisa lebih untung. Namun suara hati kecilnya masih mengingatkan. Hati-hati, jangan-jangan ada yang tidak beres. Lelaki itu menyerahkan sebuah kantong plastik hitam kecil. "Coba saja dulu, Pak. Tidak usah bayar. Anggap ini tester. Kalau cocok, minggu depan saya bisa antar lebih banyak." Pak Tono menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seakan sedang memegang sesuatu yang tidak biasa. Tapi ia mencoba menepis pikirannya. Sampai di rumah, ia membuka kantong itu. Terlihat potongan daging berwarna merah segar. Teksturnya mirip daging sapi. Hanya saja baunya sedikit berbeda, entah bagaimana. Ada aroma yang asing, namun tidak menyengat. Malam itu, Pak Tono mencoba membuat adonan bakso dengan daging tersebut. Ia menyalakan kompor, merebus air, dan mulai menggiling daging itu bersama bumbu. Tangannya bekerja otomatis. Seperti kebiasaan yang sudah bertahan-tahan, ia lakukan. Bulatan bakso terbentuk rapi, dimasukkan satu persatu ke dalam air panas, hingga akhirnya mengapung. Ia mencicipi satu. Lidahnya merasakan tekstur yang kenyal, bahkan lebih lembut daripada bakso sapi biasanya. Kuahnya terasa gurih. Aroma kaldu menyebar cepat ke seluruh ruangan. Ia mengernyit, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya karena dagingnya memang berkualitas. Mungkin benar segar, pikirnya. Keesokan harinya, Pak Tono nekat menjual bakso itu di warung. Ia mencampurkan sebagian dengan stok daging sapi yang masih ada, agar tidak terlalu mencolok. Pelanggan datang, seperti biasa, mahasiswa, pekerja, sopir, hingga keluarga kecil. Mereka semua makan dengan lahap. Bahkan beberapa orang memuji, "Baksonya enak banget hari ini." "Pak, lebih gurih dari biasanya?" Kalimat itu menusuk telinga Pak Tono. Ada rasa bangga, tapi juga rasa takut. Ia pura-pura tersenyum, padahal jantungnya berdegup kencang. Ia menatap mangkuk-mangkuk kosong yang dikembalikan pelanggan dengan puas, lalu menatap panci besar di depannya. Ada sesuatu yang salah, pikirnya. Tapi ia memilih diam.
Hari-hari berikutnya, ia semakin berani membeli daging murah itu. Setiap kali mobil bak terbuka berhenti di depan warungnya, hatinya bergetar. Namun tangannya tetap menerima. Ia menyimpan daging itu di freezer belakang warung. Jauh dari mata pelanggan. Keuntungan mulai terasa. Warungnya semakin ramai. Harga tidak naik, tapi kualitas tetap terjaga. Uang di laci kasir bertambah. Pak Tono bisa membayar sewa kios tepat waktu. Bisa membeli baju baru untuk anaknya. Bahkan sempat menabung sedikit. Ia merasa usahanya kembali hidup. Namun di balik semua itu, kegelisahan tak pernah hilang. Setiap kali ia menutup warung di malam hari, ia duduk sendirian di kursi kayu, menatap freezer, lalu menyebut nama Allah dalam hati. Apakah ini benar? Ya Allah, apakah ini halal? Apakah aku sudah melangkah terlalu jauh? Tapi setiap kali doa itu terucap, bayangan keuntungan selalu datang lebih cepat, menutupi suara hati yang kecil dan lemah. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang curiga, pelanggan tetap sehat, dan semuanya berjalan normal. Hingga pada suatu hari, seorang pelanggan baru datang. Ia adalah seorang pemuda dengan wajah cerdas, mengenakan toga yang masih disampirkan di tangannya. Pemuda itu baru saja diwisuda dari Fakultas Hukum dan memilih mampir ke warung Pak Tono untuk merayakan kelulusannya dengan semangkuk bakso. Saat itulah, jalan yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pemuda itu menatap bakso di hadapannya dengan rasa yang berbeda. Ia mencicip, lalu mengernyit. Ada sesuatu yang tidak biasa di lidahnya, sesuatu yang membuatnya curiga. Dan di balik meja, Pak Tono tiba-tiba merasa gugup. Untuk pertama kalinya, senyumannya tidak bisa menutupi rasa takut yang selama ini ia sembunyikan. Hari itu, ketenangan warung bakso kecil di Malang mulai retak. Sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur dalam daging murah itu perlahan akan terungkap. Sore itu, langit Malang sedang cantik. Awan tipis melayang perlahan, menyisakan sinar oranye yang jatuh di dinding-dinding bangunan tua kota. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan siang, bercampur dengan wangi gorengan dari pedagang kaki lima di pinggir jalan. Suasana ramai angkot bersahutan dengan klakson motor. Para mahasiswa yang baru selesai kuliah berjalan bergerombol sambil tertawa. Di tengah riuh itu, seorang pemuda berusia 22 tahun melangkah pelan dengan wajah tenang. Namanya Dimas. Hari itu adalah hari spesial baginya. Toga hitam dengan selempang bertuliskan Sarjana Hukum masih ia bawa di tangan. Wisuda barusan selesai dan keluarganya sudah lebih dulu pulang. Dimas memilih berjalan kaki, menikmati setiap detik perjalanan sebagai hadiah kecil untuk dirinya sendiri. Perjuangan panjang selama 4 tahun di Fakultas Hukum akhirnya terbayar. Perutnya lapar. Ia tidak ingin makan di restoran mahal. Ia ingin sesuatu yang sederhana, yang dekat dengan hatinya. Aroma kuah kaldu dari sebuah gang kecil tiba-tiba menyeret langkahnya. Matanya menangkap papan kayu bertuliskan Warung Bakso Tono. Warung itu sederhana, atap asbes, meja kayu panjang, dan bangku plastik yang warnanya sudah pudar. Namun, uap hangat dari panci besar di depan membuat warung itu terlihat hidup. Dimas masuk, suara pintu kayu berderit kecil. Beberapa pelanggan sudah duduk, sopir ojek daring dengan jaketnya yang basah, pasangan muda dengan anak kecil, dan 2 mahasiswa yang sibuk bercanda. Di balik panci besar, seorang pria paruh baya menyambut dengan senyum ramah. Dialah Pak Tono, pemilik warung. Silakan nak, mau porsi apa? Tanya Pak Tono sambil mengaduk kuah. Biasa saja Pak, bakso campur. 1, jawab Dimas. Tangannya cekatan mencelupkan saringan kawat ke dalam kuah mendidih, memasukkan mie kuning, tahu, dan bakso. Uap panas menempel di wajahnya, membuat keringatnya bercampur dengan cahaya lampu. Mangkuk itu akhirnya mendarat di meja Dimas, lengkap dengan taburan bawang goreng dan seledri. Dimas menatap mangkuk itu sejenak, ada rasa rindu pada masa kecilnya karena sejak kecil ia sangat menyukai bakso. Ia tersenyum kecil, lalu mengambil sendok. Kuah bening panas itu ia seruput perlahan. Hangat menyebar di lidah,
Gurihnya merambat ke kerongkongan. Namun, setelah 2 kali suapan, alisnya mengerut. Ada sesuatu yang aneh. Tekstur daging bakso itu tidak persis seperti sapi. Rasanya memang gurih, bahkan lebih lembut. Tapi ada rasa asing yang sulit ia jelaskan. Sebagai orang yang sejak kecil terbiasa dengan bakso sapi asli, lidahnya menangkap perbedaan itu. Pak Tono, dari balik panci, memperhatikan diam-diam, senyumnya seakan kaku. Tangannya bergetar sedikit saat menuang kuah untuk pelanggan lain. Ia tahu betul bahwa pemuda di depannya bukan pelanggan biasa. Toga yang ia bawa menunjukkan bahwa ia seorang sarjana hukum. Hati Pak Tono mendadak diliputi kegelisahan. "Bagaimana rasanya, Nak?" tanya Pak Tono. Mencoba menutupi gugupnya dengan suara ramah. "Enak, Pak, gurih sekali." Tapi Dimas berhenti, menatap bakso di sendoknya. "Rasanya agak berbeda ya, tidak seperti bakso sapi biasanya." Kalimat itu membuat dada Pak Tono seakan diremas. Ia buru-buru tertawa kecil. "Ah, mungkin karena dagingnya segar, saya baru saja dapat pasokan baru, lebih fresh. Makanya rasanya beda." Dimas tersenyum tipis. Ia mengangguk, seolah percaya. Namun di dalam hatinya, rasa curiga mulai tumbuh. Nalurinya sebagai mahasiswa hukum yang terbiasa kritis membuatnya tidak mudah menerima penjelasan singkat itu. Ia melanjutkan makan, kali ini lebih pelan. Lidahnya bekerja, pikirannya mencatat. Ia memandangi setiap pelanggan di warung itu semua, tampak lahap. Tidak ada yang curiga. Seorang sopir ojek menambah sambal hingga merah. Seorang anak kecil bersorak gembira karena baksonya enak. Semua berjalan normal. Hanya Dimas yang merasa ada kejanggalan. Setelah selesai, ia membayar. Tangannya sengaja memperhatikan gerik-gerik Pak Tono. Saat menerima uang, terlihat jelas tangan Pak Tono sedikit gemetar. Matanya menghindari tatapan langsung. Itu semakin memperkuat rasa curiga Dimas. "Terima kasih, Pak. Enak sekali baksonya. Besok-besok saya mampir lagi," ucap Dimas dengan senyum ramah. "Ya, Nak, silahkan. Warung ini selalu terbuka," jawab Pak Tono, berusaha terdengar tenang. Dimas melangkah pergi. Di luar, ia berhenti sebentar, menatap papan kayu warung itu dengan mata yang penuh pertanyaan. Suara hatinya berbisik, "Ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus mencari tahu." Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ingatannya tentang rasa bakso itu terus menghantui. Ia membuka laptop, membaca artikel tentang bahan pangan, standar daging, dan kasus-kasus pemalsuan makanan. Ia menemukan berbagai catatan tentang pedagang nakal yang mencampur daging sapi dengan bahan lain. Tapi yang ia makan tadi siang terasa lebih dari sekadar campuran. Rasanya berbeda sekali. Keesokan harinya, ia kembali ke warung Pak Tono. Kali ini ia tidak datang dengan toga, hanya mengenakan kaos sederhana. Ia membeli seporsi bakso lagi, lalu diam-diam membungkus sebagian untuk dibawa pulang. Di rumah, ia menyimpannya di kulkas. Ia sudah punya rencana ia akan membawa sampel itu ke laboratorium kampus, tempat ia kuliah. Hari demi hari, kecurigaan itu makin menguat. Setiap kali ia lewat depan warung, ia melihat keramaian yang sama. Orang-orang datang, makan, pulang dengan puas. Tidak ada yang mencurigai apapun, hanya dia yang merasa gelisah. Sementara itu, Pak Tono hidup dalam tekanan setiap kali menatap freezer di dapur. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Pelanggan senang, warung laris, dan tidak ada yang sakit. Tapi rasa takut selalu hadir, terutama setiap kali ia melihat wajah pelanggan baru yang jeli seperti Dimas. Hari itu, Dimas akhirnya mendapatkan hasil dari laboratorium kampus. Jantungnya berdebar ketika membaca lembar laporan itu. Tulisan tegas dari dosen pembimbingnya menyatakan bahwa sampel daging bakso itu bukanlah sapi. Komposisi jaringan ototnya menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Setelah analisa lebih lanjut, hasilnya mengejutkan. Daging itu adalah daging manusia. Dimas terdiam, tangannya gemetar. Ia merasa mual, wajahnya pucat.
Bayangan tentang mangkuk bakso yang ia makan beberapa hari lalu muncul lagi. Tenggorokannya kering. Seakan ada sesuatu yang sulit ditelan. Tapi sebagai sarjana hukum, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Hari itu menjadi titik balik. Rasa curiga yang semula samar, kini berubah menjadi kebenaran yang mengerikan. Dan tugasnya sebagai lulusan hukum bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat yang tanpa sadar sudah berhari-hari memakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Ia menatap langit sore dari jendela kamarnya. Malang yang damai kini terasa menyimpan rahasia kelam. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah, memohon kekuatan untuk mengungkap kebusukan ini. Perlahan, Dimas menyiapkan langkah. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, kebenaran harus ditegakkan. Sebab di balik semangkuk bakso gurih itu, ada kejahatan besar yang harus segera dibongkar. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Malang kembali sibuk dengan aktivitasnya. Warung bakso Tono tetap ramai. Seakan tidak ada apa-apa, pelanggan datang silih berganti. Menyantap bakso dengan lahap, memuji rasa kuahnya yang makin gurih. Senyum Pak Tono selalu terhias di balik uap panas panci besar. Tapi di dalam dadanya, ketakutan kian menebal. Di tempat lain, Dimas duduk di kamarnya dengan wajah serius. Di tangannya ada hasil laboratorium yang ia dapat dari kampus. Ia membacanya berulang kali, berharap matanya salah. Tapi huruf-huruf itu tetap sama. Daging yang digunakan bukan sapi, melainkan jaringan manusia. Setiap kali membaca kalimat itu, perutnya terasa mual. Ia teringat suapan pertama yang masuk ke mulutnya beberapa hari lalu. Ia teringat bagaimana lidahnya mendeteksi rasa aneh. Ia teringat senyum gugup Pak Tono di balik panci. Semua potongan itu kini menyatu menjadi satu kebenaran pahit yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ya Allah, gumamnya lirih. Aku benar-benar sudah makan sesuatu yang haram, bahkan menjijikkan. Tapi aku tidak boleh diam. Ini harus segera diungkap. Dimas menyusun rencana. Ia tahu laporan laboratorium saja tidak cukup. Ia harus mengumpulkan bukti lain, menghubungkan semuanya, dan memastikan agar aparat hukum percaya. Ia mulai dengan mendatangi warung itu kembali. Kali ini, ia pura-pura menjadi pelanggan biasa. Ia memesan seporsi bakso, duduk di pojok, dan memperhatikan gerak-gerik Pak Tono dengan lebih teliti. Ia melihat betapa gugupnya Pak Tono setiap kali ada pelanggan baru. Tangannya gemetar halus saat mengambil bakso dari wadah. Sesekali matanya melirik freezer di dapur belakang, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh terlihat. Dimas semakin yakin, rahasia besar ada di sana. Beberapa kali, ia juga mendengar obrolan samar dari pelanggan yang berkata, "Baksonya makin enak saja sekarang, rasanya bikin nagih." Kalimat itu membuat Dimas semakin muak. Baginya, semua orang sedang tertipu oleh rasa gurih yang berasal dari sumber kotor. Malamnya, Dimas kembali membawa pulang satu bungkus bakso. Ia membaginya dalam wadah-wadah kecil, lalu menyimpannya di kulkas. Sebagian ia simpan sebagai cadangan bukti, sebagian lagi ia berikan kepada dosen pembimbingnya untuk diteliti lebih dalam. Hari-hari berikutnya, kecurigaannya semakin kuat. Ia mulai mencari tahu siapa pemasok daging Pak Tono. Dengan berpura-pura menjadi pelanggan yang akrab, ia bertanya ringan, "Pak, dagingnya beli di mana? Kok bisa murah? Dan tetap segar begini?" Pak Tono tersenyum kaku. "Ada langganan lama, Nak. Sudah biasa, yang penting dagingnya bagus, fresh." Namun mata gugup itu tidak bisa berbohong. Dimas tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di sisi lain, Pak Tono semakin merasa terpojok. Ia tahu pemuda bernama Dimas itu berbeda dari pelanggan lain. Tatapan matanya tajam, penuh analisa, dan selalu mengamati gerak-geriknya. Setiap kali Dimas datang, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia berusaha menutupi dengan senyum, tapi keringat dingin selalu membasahi pelipisnya. Malam-malam Pak Tono kini dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat deras. Terbayang wajah-wajah pelanggan yang memakan baksonya. Ia takut jika suatu hari semua terbongkar. Tapi di sisi lain, ia tidak sanggup berhenti. Daging murah itu
terlalu menguntungkan. Warungnya semakin ramai, uangnya semakin banyak. Ia sudah terjerat dalam lingkaran setan yang sulit ia lepaskan. Sementara itu, Dimas tidak tinggal diam. Ia menuliskan semua temuannya dalam catatan rapi. Ia mencatat waktu, perilaku Pak Tono, rasa bakso, hingga hasil laboratorium. Ia bahkan mulai mendokumentasikan warung itu diam-diam. Beberapa kali ia memotret dari kejauhan, merekam dengan ponsel, dan mengumpulkan semua yang bisa ia jadikan bukti. Namun semakin ia menyelidiki, semakin berat pula beban yang ia rasakan. Setiap kali ia melihat pelanggan lain makan dengan lahap, ia merasa bersalah karena membiarkan mereka tidak tahu. Ia ingin segera melapor. Tapi ia juga sadar, tanpa bukti yang kuat, ia hanya akan dianggap fitnah. Puncaknya terjadi ketika ia sengaja datang malam hari, pura-pura ingin membeli bakso untuk dibawa pulang. Saat itu warung sudah sepi. Hanya tersisa 1-2 pelanggan. Ia melihat dengan jelas bagaimana Pak Tono masuk ke dapur belakang dan membuka freezer. Dari jarak tertentu, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Potongan daging yang bentuknya tidak biasa, ia menahan napas. Giginya bergemeletuk. Ia tahu, ia tidak boleh gegabah. Itu adalah bukti yang harus segera ia bongkar dengan cara yang benar. Sepulang dari sana, Dimas langsung menyusun strategi. Ia tidak bisa bergerak sendirian. Ia harus melibatkan pihak berwenang. Ia menyiapkan laporan resmi, melampirkan hasil laboratorium, foto-foto, dan catatan lengkap. Ia bertekad, besok pagi, ia akan membawa semua ini ke kantor polisi. Sementara di warung, Pak Tono duduk sendirian setelah menutup pintu. Tangannya menutupi wajah. Dadanya sesak. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya lirih. Tapi meski hatinya penuh penyesalan, ia masih tetap tergoda oleh keuntungan besar yang didapat. Tanpa ia sadari, langkah kaki seorang sarjana hukum sudah semakin dekat, membawa kebenaran yang akan mengguncang seluruh kota Malang. Pagi itu suasana kota Malang seperti biasa. Riuh, sibuk, dan ramai oleh aktivitas. Pedagang sayur di pinggir jalan berteriak menawarkan dagangan. Suara klakson angkot bersahet-sahutan, dan para mahasiswa berbondong-bondong menuju kampus. Namun, di balik keseharian itu, sebuah badai kebenaran sedang disiapkan oleh seorang pemuda bernama Dimas, sarjana hukum yang baru saja diwisuda. Dimas berdiri di depan meja belajarnya. Di atas meja tersusun rapi berkas-berkas. Hasil laboratorium yang membuktikan daging bakso itu adalah daging manusia. Foto-foto yang ia ambil diam-diam dari warung, catatan detail tentang perilaku Pak Tono, hingga rekaman suara pelanggan yang memuji rasa bakso yang berbeda. Semua bukti itu ia masukkan ke dalam map coklat besar. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya mantap. Hari itu, ia memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Sebelum berangkat, ia duduk sejenak. Hatinya bergetar. Ingatannya kembali pada hari ketika ia pertama kali mencicipi bakso itu. Rasanya masih membekas di lidahnya. Rasa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menundukkan kepala, menyebut nama Allah dengan suara lirih. Ya Allah, kuatkan langkahku. Jangan biarkan kejahatan ini terus berlanjut. Lindungi aku dalam jalan kebenaran. Dengan doa itu, ia melangkah ke kantor polisi. Di sisi lain, di warung kecil beratap asbes itu, Pak Tono membuka pintu warung seperti biasa. Ia mencoba tersenyum, menyambut pelanggan yang sudah menunggu. Tapi di dalam dadanya, rasa was-was semakin besar. Malam tadi, ia bermimpi buruk melihat dirinya digiring polisi di hadapan banyak orang. Wajahnya ditatap dengan jijik. Ia terbangun dengan keringat deras, namun tetap saja membuka warung. Freezer di dapur belakang masih terisi penuh. Potongan daging itu dibungkus rapi dengan plastik bening. Ia menatapnya lama, dadanya berdebar. Ia tahu persis, itu bukan daging sapi. Tapi ia tidak berani menanyakan apapun pada pemasok misterius itu. Yang ia tahu, daging itu murah, segar, dan membuat baksonya laris. Setiap kali ia ingin berhenti, bayangan uang di laci kasir dan tumpukan hutang yang bisa ia lunasi membuat langkahnya lemah.
Siang itu, Dimas duduk bersama dua polisi di ruang penyelidikan. Ia membuka map coklat dan memaparkan semua bukti. Polisi awalnya terkejut, bahkan mengira laporan itu hanya fitnah. Tapi, ketika mereka membaca hasil laboratorium resmi yang menunjukkan daging manusia, wajah mereka berubah serius. Kalau benar ini daging manusia, kita tidak bisa diam. Ini harus ditindak cepat, ucap salah satu perwira. Betul, Pak. Kalau kita terlambat, entah berapa banyak orang yang sudah memakannya. Ini bukan sekadar penipuan. Ini kejahatan besar terhadap kemanusiaan, jawab Dimas dengan nada tegas. Akhirnya, polisi memutuskan untuk melakukan penggerebekan malam itu juga. Mereka tidak ingin menunggu lama. Semakin cepat diungkap, semakin baik. Dimas diminta ikut untuk menunjukkan detail warung yang ia maksud. Malam itu, suasana warung tampak normal. Lampu neon menggantung redup, beberapa pelanggan masih duduk menikmati bakso. Kuah mendidih di panci besar, aroma gurih menyelimuti ruangan. Pak Tono sibuk di balik panci, meski wajahnya tampak letih. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari depan. Sekelompok polisi berseragam masuk dengan cepat. Suasana warung langsung hening. Beberapa pelanggan terkejut. Ada yang sampai menjatuhkan sendok dari tangannya. Selamat malam, kami dari kepolisian. Mohon semua tetap tenang, kata seorang polisi dengan suara tegas. Pak Tono terperangah, tangannya gemetar. Sendok yang ia pegang hampir jatuh. Ada apa ini, Pak? Suaranya serak. Kami mendapat laporan mengenai dugaan penggunaan daging ilegal di warung ini. Kami akan melakukan pemeriksaan, jawab polisi itu singkat. Pelanggan saling pandang, bingung, dan takut. Sementara itu, dua polisi langsung menuju dapur belakang. Mereka membuka pintu kayu yang menuju ruang kecil tempat freezer berada. Bau dingin segera menyembur. Tutup freezer diangkat. Dan di sanalah fakta mengerikan itu terbongkar. Di dalam freezer, tampak tumpukan plastik bening berisi potongan daging. Tapi bukan sekadar potongan biasa. Beberapa potongan masih jelas menunjukkan bentuk anatomi manusia. Jari-jari tangan, potongan lengan, bahkan serpihan yang menyerupai bagian wajah. Seorang polisi langsung menutup mulutnya, hampir muntah. Polisi lain membeku dengan wajah pucat. Suasana menjadi mencekam. Salah satu polisi berseru, "Astagfirullah, ini benar-benar daging manusia." Kabar itu menyebar cepat di antara pelanggan yang masih ada di warung. Teriakan histeris pecah. Seorang ibu yang membawa anaknya menangis histeris, memuntahkan isi perutnya ke lantai. Mahasiswa yang duduk di pojok menjerit, memukul-mukul meja dengan panik. Semua orang yang tadi menikmati bakso dengan lahap, kini merasakan jijik yang luar biasa. Mereka berlari keluar warung. Sebagian jatuh tersungkur karena kakinya lemas. Pak Tono terdiam, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Polisi langsung memborgol tangannya. "Pak Tono, Anda ditangkap karena dugaan menjual daging manusia kepada pelanggan. Anda berhak diam, dan semua perbuatan Anda akan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata polisi dengan suara keras. Pak Tono menangis histeris. "Saya tidak tahu. Saya hanya beli dari pemasok murah. Saya tidak tahu. Itu daging manusia. Demi Allah, saya tidak tahu," teriaknya. Suaranya bergetar di tengah malam yang mencekam. Tapi semua sudah terlambat. Keesokan harinya, berita ini meledak di seluruh kota Malang. Surat kabar menuliskan judul besar, "Warung bakso gunakan daging manusia. Pemilik ditangkap." Televisi menyiarkan gambar warung kecil itu. Dikerumuni polisi dan warga yang marah. Media sosial penuh dengan komentar ngeri, jijik, sekaligus tidak percaya. Pelanggan yang pernah makan di sana merasa muak dan trauma. Banyak yang muntah, banyak yang menangis. Bahkan ada yang tidak berani makan daging selama berhari-hari. Kasus ini menjadi buah bibir di seluruh negeri. Di ruang interogasi, Pak Tono duduk dengan wajah hancur. Ia berulang kali mengatakan tidak tahu. Namun, bukti yang ditemukan di warungnya tidak bisa dibantah. Polisi juga sedang memburu pemasok misterius itu. Namun orang itu mendadak menghilang tanpa jejak. Bagi Dimas,
Kebenaran sudah terbongkar. Meski hatinya masih trauma, ia merasa lega karena kejahatan itu berhasil dihentikan. Ia tahu, apa yang ia lakukan bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan banyak orang dari kebusukan yang mengerikan. Malam itu, Dimas berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit malang yang gelap. Ia menghembuskan napas panjang. Hatinya masih digelayuti rasa muak, tapi juga ada sedikit kelegaan. "Ya Allah," bisiknya, "terima kasih telah menunjukkan kebenaran. Lindungilah orang-orang yang tidak bersalah, dan jangan biarkan keburukan seperti ini terulang kembali." Di luar sana, warung bakso kecil itu kini sudah dipasangi garis polisi. Tidak ada lagi uap kuah yang mengepul, tidak ada lagi suara sendok beradu mangkuk, yang tersisa hanyalah bayangan mengerikan dari sebuah warung yang pernah ramai, namun ternyata menyimpan rahasia paling kelam dalam sejarah kota itu. Malam itu, setelah penggerebekan, suasana kota Malang berubah. Warung bakso yang dulu ramai kini sunyi, dipagari garis kuning polisi. Uap hangat kuah yang biasa mengepul, kini berganti bau anyir dari freezer yang menjadi saksi bisu kejahatan. Di luar warung, kerumunan warga masih berdiri, sebagian berbisik, sebagian berteriak marah, sebagian lain hanya terpaku dengan wajah pucat. "Jadi ini yang kita makan selama ini?" Seorang bapak tua bersuara parau. Wajahnya gemetar. Seorang ibu muda langsung muntah di pinggir jalan, memeluk anaknya sambil menangis. "Ya Allah, tega sekali dia," ucap seorang mahasiswa. Air matanya jatuh di pipi. Kabar tentang warung bakso manusia menyebar cepat, lebih cepat dari angin malam. Malang, yang biasanya damai, kini diguncang rasa takut dan jijik. Semua orang saling bercerita, saling memperingatkan. Nama Pak Tono yang dulu disapa dengan ramah, kini berubah jadi hinaan. Di kantor polisi, Pak Tono duduk di kursi besi, dengan tangan diborgol. Wajahnya pucat, mata merah, keringat dingin terus mengalir dari pelipis. Setiap kali penyidik bertanya, jawabannya sama. "Saya tidak tahu. Saya hanya membeli dari pemasok. Saya pikir itu daging sapi segar. Saya tidak tahu itu manusia." Tapi kata-katanya tidak mampu menghapus fakta. Freezer penuh potongan tubuh, hasil laboratorium yang jelas, serta keterangan saksi yang melihatnya menerima pasokan mencurigakan. Semua bukti itu menjeratnya semakin dalam. "Pak Tono," kata penyidik dengan suara tegas, "entah Anda tahu atau tidak, Anda tetap bertanggung jawab. Anda menjual makanan berbahaya, menipu masyarakat, dan merusak kepercayaan. Ini bukan kejahatan kecil." Pak Tono menunduk, air matanya jatuh, membasahi meja kayu di depannya. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Hari demi hari, penyelidikan berjalan. Polisi mencari pemasok misterius itu, namun jejaknya hilang, seakan orang itu lenyap di telan bumi. Tidak ada identitas, tidak ada alamat jelas. Semua kontaknya palsu. Dugaan muncul bahwa ia bagian dari jaringan gelap perdagangan organ manusia. Namun, untuk saat ini, yang bisa dipastikan hanya satu. Warung bakso itu sudah berbulan-bulan menjual daging manusia. Masyarakat marah besar. Warga yang pernah makan di sana merasa ditipu dan ternodai. Banyak yang trauma, tidak berani makan daging lagi. Sebagian melaporkan diri ke rumah sakit, meminta diperiksa, meski tidak ada efek fisik. Trauma psikologis jauh lebih besar daripada sakit di tubuh. Hari sidang pertama tiba. Gedung Pengadilan Negeri Malang dipenuhi wartawan, aktivis, mahasiswa, hingga warga biasa yang ingin menyaksikan kasus ini. Semua ingin tahu bagaimana nasib Pak Tono. Dimas juga hadir di sana. Dengan jas hitam sederhana, ia duduk di bangku pengunjung sidang. Hatinya masih bergejolak. Ia tidak pernah menyangka. Setelah wisuda, ia langsung terjun dalam kasus besar seperti ini. Tapi ia merasa inilah jalannya. Ia harus melihat keadilan ditegakkan. Hakim memasuki ruang sidang. Semua berdiri. Suasana hening. Hanya bunyi kamera wartawan yang sesekali berbunyi. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Bahwa terdakwa Tono dengan sengaja maupun tidak sengaja telah menjual makanan dengan bahan yang bukan semestinya.
yaitu daging manusia, kepada masyarakat umum, bahwa perbuatan ini menimbulkan keresahan luas, kerugian psikologis, dan mencoreng martabat hukum serta kemanusiaan. Oleh karena itu, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, penipuan, pelanggaran kesehatan pangan, hingga tindak pidana terhadap kemanusiaan. Suara gemuruh terdengar dari kursi pengunjung. Sebagian berteriak, "Hukum seberat-beratnya!" Sidang demi sidang berjalan. Pengacara Pak Tono berusaha membela, mengatakan bahwa kliennya tidak tahu dan hanya tertipu pemasok. Namun jaksa menghadirkan bukti-bukti, hasil laboratorium, foto-foto, serta kesaksian Dimas yang menjadi saksi kunci. Dimas berdiri di kursi saksi. Wajahnya tegas, suaranya jelas. Ia menceritakan bagaimana ia pertama kali mencicipi bakso itu, bagaimana ia curiga, bagaimana ia membawa sampel ke laboratorium, hingga akhirnya semua terbongkar. Suara ruang sidang hening. Semua mata menatap pemuda yang baru saja lulus hukum, namun sudah berani mengungkap kasus besar. Ketika ditanya hakim, "Mengapa Anda berani melawan risiko ini?" Dimas menjawab, "Karena kebenaran harus ditegakkan, Yang Mulia. Kalau saya diam, maka lebih banyak orang lagi yang akan menjadi korban. Saya tidak bisa membiarkan masyarakat terus tertipu." Kata-kata itu membuat ruangan bergemuruh. Banyak yang mengangguk, banyak yang bertepuk tangan. Akhirnya, hari putusan tiba. Hakim membaca vonis dengan suara tegas. Menimbang bukti-bukti, keterangan saksi, serta kerugian besar yang ditimbulkan, maka pengadilan memutuskan terdakwa Tono bersalah. Dengan ini, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, serta denda ratusan juta rupiah. Terdakwa juga diwajibkan menjalani rehabilitasi moral dan dinyatakan tidak boleh lagi berjualan makanan. Suara palu hakim menghantam meja. Sidang selesai. Pak Tono terduduk lemas. Air matanya jatuh. "Saya salah. Saya salah," isaknya. Polisi menggiringnya keluar ruang sidang. Warga yang menonton bersorak lega, meski sebagian masih menangis. Sejak saat itu, warung bakso Tono ditutup selamanya. Bangunannya terbengkalai. Dindingnya dipenuhi coretan orang-orang yang marah. Tidak ada lagi bau kuah gurih, tidak ada lagi suara sendok beradu mangkuk. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit tentang warung kecil yang pernah jadi favorit, namun berubah menjadi tempat mengerikan yang mencoreng nama kota Malang bagi Dimas. Perjalanan ini menjadi awal dari langkahnya sebagai penegak hukum. Ia tidak hanya sekadar meraih gelar sarjana, tapi juga langsung mengaplikasikan ilmunya demi kebenaran. Meski bayangan rasa bakso itu masih menghantui, ia merasa lega. Ia telah menunaikan tugasnya, menjaga masyarakat dari kejahatan yang tidak manusiawi. Malam itu, ia berdiri di teras rumah, menatap langit gelap. Angin malam menyapu wajahnya. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah. "Ya Allah, terima kasih, karena Engkau telah memberi keberanian. Jangan biarkan kejahatan seperti ini terulang lagi. Jadikan kisah ini pelajaran untuk semua." Dan dengan itu, kisah warung bakso di Malang pun berakhir bukan sebagai cerita kuliner, melainkan sebagai peringatan kelam, bahwa ketika manusia memilih jalan pintas demi keuntungan, ia bisa terjerumus dalam dosa yang paling hina.